Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Alvin Rahmat Saputra, NIM S1W1222063 dari kelas A, jurusan Teknik Informatika, Universitas Halu Oleo. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang Python for Loops untuk memenuhi mata kuliah dari pemrograman berorientasi objek. Di sini sumber yang saya pakai yaitu dari W3 Schools. Baik, langsung saja kita mulai di materi yang pertama, yaitu Python for Loops. Python for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tabel, kamus, set, ataupun string. For loops ini digunakan seperti kata kunci dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti model iterator yang ditemukan dalam bahasa pemrograman lain yang berorientasi objek. Nah, dengan for loops ini kita bisa mengeksekusi serangkaian pernyataan dalam sekali waktu untuk setiap item seperti list, tabel, set, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contohnya, yaitu fruits itu sama dengan apel, banana, dan cherry. Nah, pengulangannya itu for x in fruits, print x. Jadi maksudnya ini untuk setiap kan sudah dijelaskan tadi fruits ini apel, banana, dan cherry. Setiap variabel x di dalam fruits ini maka kita print x. Baik, langsung saja kita coba. Nah, kita coba saja. Variabel fruits itu sama dengan apel, banana, dan cherry. Kurung. Kemudian kita mulai pengulangannya. For x in fruits, titik 2, lalu kita print x-nya, print x seperti ini, lalu kita coba run. Nah, berikut adalah outputnya, yaitu apel, banana, dan cherry. Bagaimana kita coba ganti dengan variabel lain? Misal kita ingin variabel hewan, lalu kita ganti seperti kucing, anjing, dan kelinci. Lalu di sini juga kita ubah variabel tadi jadi hewan. Nah, ini coba kita run. Nah, maka akan muncul kucing, anjing, dan kelinci. Berikutnya yaitu ada looping through a string, artinya pengulangan melalui string. Nah, bahkan untuk string pun yang objeknya dapat diubah, itu bisa berisi serangkaian karakter. Contohnya seperti ini. For x in banana, maka kita print x. Coba kita praktekkan. For x in banana, maka kita print x. Maka outputnya itu akan banananya itu akan terpisah satu persatu. Kurang titik 2-nya. Nah, output itu akan seperti ini. BANANA.
Lalu materi yang ketiga yaitu ada the break statement atau pernyataan istirahat. Dengan pernyataan break ini kita bisa menghentikan loopnya sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Misalnya ini kita contoh exit the loop when x is banana. Jadi ketika terprint x lalu sampai di banana, maka itu akan terhenti. Misal kita coba fruits itu sama dengan apel, lalu banana. Misal kita ganti lagi dengan orange. Nah, kemudian for x in fruits titik 2, lalu kita print x. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan break. Jadi kita gunakan if x sama dengan banana titik 2, maka kita break. Nah, seperti ini. Kita coba run dulu apakah berhasil. Ada yang salah. X Nah, kita run. Maka outputnya itu ya akan muncul apel dan banana. Karena kita menggunakan fitur break, jadi setiap X yang sampai banana itu maka akan diberhentikan. Kemudian itu ada, ini adalah contoh berikutnya. Nah, di sini sama saja seperti yang tadi, cuman setelah break kita tambahkan lagi print. Kita print lagi. Kita print lagi X.
Kita coba run. Maka akan muncul apel karena kita tetap klik printnya. Nah, kemudian itu ada the continue statement, artinya pernyataan lanjutan. Dengan continue statement ini kita bisa memberhentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan perulangan berikutnya seperti berikut. Baik, saya langsung kita coba. Nah, dengan continue ini kita bisa menggunakan fitur break, namun break tersebut tidak berhenti di satu saja. Karena kita menggunakan fitur continue dan print, maka akan muncul apel lalu ke cherry karena kita mendeklarasikan X ini sebagai banana dan kita menggunakan fitur continue. Nah, kemudian selanjutnya itu ada the range function atau fungsi rentang. Nah, fungsi rentang ini untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu. Kita bisa menggunakan fungsi range ini. Fungsi range itu untuk mengembalikan urutan angka dimulai dari angka 0 secara default dan bertambah 1 dan berakhir pada angka tertentu. Nah, berikut adalah contohnya. Kita coba for X in range berapa, misal 10, lalu kita print X. Kita lupa menggunakan titik 2. Nah, maka akan muncul 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, kenapa 0? Kenapa mulai dari 0? Karena range ini, seperti penjelasan berikut, range ini dimulai dari angka 0 secara default. Jadi, ketika kita ingin munculkan range 10, maka akan mulai dari 0 sampai 9. Karena range itu dimulai dari angka 0. Misal, contoh berikutnya yaitu ada for X in range 2,6. Kita run. Maka akan muncul 2, 3, 4, 5. Karena range ini akan muncul sebelum angka H. Misal kita memunculkan angka 6. Nah, dengan fitur range ini kita hanya bisa memunculkan angka 2 sampai angka 5. Nah, kemudian contoh berikutnya yaitu ada for X in range. Nah, misal angka awalnya itu yaitu 2, kemudian angka akhir sampai 20, lalu incrementnya yaitu 2, lalu kita print. Nah, ini tuh akan muncul angka 2 mulai dari angka 2 sampai angka 20, namun dengan kelipatan 2 karena kita telah mendeklarasikan ini sebelumnya. Kemudian yaitu ada else in for loop. Nah, else ini, keyword else ini dalam perulangan for itu menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Misal kita coba contoh ini. Nah, maka output itu akan muncul muncul 0 sampai 5. Nah, ketika selesai sampai 5, karena kita range ini mulai dari 0 jadi sampai 5. Nah, ketika selesai sampai 5, maka akan muncul print finally finish karena kita menggunakan fitur else.
Nah, kemudian itu ada nested loop. Nah, nested loop ini itu uh, perulangan yang di dalam perulangan. Maksudnya perulangan bersarang. Karena di dalam perulangan ada perulangan lagi. Nah, seperti ini contohnya. Maka output itu akan muncul red apple, red banana, dan red cherry. Kemudian big apple, big banana, big cherry. Lalu tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Karena kita mengulang itu for x in age ini. Lalu kemudian for y in fruit. Jadi kita mengulang ini tiga variabel ini. Maka akan muncul print x dan y. Seperti ini. Nah, kemudian itu ada the past statement atau pernyataan lulus. For loop ini tidak bisa kosong, tapi jika karena alasan tertentu, kita bisa memiliki for loop tanpa konten. Nah, seperti masukkan pas untuk pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya for loop ini tidak bisa kosong, namun untuk beberapa alasan tertentu kita bisa menggunakan fitur pas untuk menghindari kesalahan. Maka output itu akan kosong. Nah, output itu akan kosong karena kita menggunakan fitur pas untuk menghindari kesalahan. Karena sebenarnya penggunaan for ini tidak bisa kosong, namun ketika kita menggunakan fitur pas, maka itu bisa-bisa saja karena kita ingin menghindari kesalahan. Kemudian sampailah kita pada exercise. Coba kita praktikkan exercise-nya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang Python for loops. Jadi saya kurang menyimakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.